Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo dulu sahabat sound system audio semuanya dimanapun berada, semoga dulu tetap sehat selalu. Oke dulu, kemarin kita sudah membahas tentang voice coil ya, winding voice coil. Ini meneruskan pembahasan kemarin pada sebuah loudspeaker. Kita menguraikan tentang voice coil. Kali ini kita baca-baca dulu ya. Pada loudspeaker biasanya akan tertera general mechanical. Nah, di sana di general mekanik itu tertera juga winding voice coil. Winding voice coil itu artinya kawat gulungan. Nah, selanjutnya ada juga istilahnya former material. Former material itu kokernya voice coil tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kawatnya. Sekarang kita bahas tentang former. Nah, seperti yang terlihat di sini kemarin kita sudah bahas tentang kawat-kawat ini ya, Nur ya. Kawat-kawat tentang voice coil. Nah, kali ini kita akan bahas kali ini kita akan bahas tentang formernya. Mengenai tentang former ini ada berbagai macam jenis dan bahan Lur ya. Untuk bahan-bahan former dari sebuah loudspeaker macamnya berbeda-beda. Itu untuk menentukan sebuah karakter. Meskipun tidak menentukan sebuah karakter, namun ini sebuah bagian pendukung, bagian penunjang. Nah, seperti itu. Oke, kali ini di sini seperti yang dilihat, ini ada bahan formernya. Saya jelaskan sedikit. Untuk yang warnanya coklat-coklat seperti ini warna namanya Kapton polyimida. Terus yang bagian sini ini ada til fiber. Komposit ya Lur ya, ini komposit. Jadi jika diamati lebih dekat, nah ini seperti ada serat-seratnya. Terus berikutnya di sini ada kertas craft ya, craft paper. Ini juga bahan juga, ini buat baju pelapisnya. Terus yang sebelah sini ini ada aluminium anodised ya, BASV. Di sini ada PSV. Terus yang ini yang paling umum digunakan, ini ada aluminium sheet tipis sekali. Nah, oh ya, terus itu ada lagi. Ini sebenarnya ini bukan untuk speaker, cuma juga secara umum juga bisa digunakan. Ini ada kertas hijau, kertas pespan namanya. Untuk harga ini bervariasi ya. Kita paling murah ini ada yang kertas itu harganya paling murah. Terus ada lagi ada Kapton ini. Terus yang paling mahal ini ada Fibertil harganya paling mahal ya. Nah, nanti pasti ada statement, Mas, bagus mana? Yang paling mahal atau yang paling murah? Untuk speaker tidak seperti itu. Untuk speaker baiknya sesuai dengan kondisi awalnya ya dulu ya. Seperti awalnya speaker yang bawaannya, seperti yang orinya. Jadi begini, untuk Fibertil kan harganya mahal. Apakah ini paling bagus? Nanti pasti ada statement seperti itu. Tidak seperti itu. Terus untuk yang paling tahan panas, Mas, kata orang-orang yang paling tahan panas itu Fibertil. Kalau menurut saya begini, saya coba jelaskan. Sebenarnya untuk kedua bahan ini, Kapton sama Fibertil ini sama-sama thermal panasnya sampai 220 derajat ya. Sama-sama mampu menahan panas. Bedanya ada di ketebalan. Semakin tebal dari polimernya, ini semakin menahan panasnya lebih tinggi. Begitupun Fibertil juga gitu. Jadi kalau yang tebal pasti juga menahan panasnya sangat tinggi. Dari kedua bahan isolator ini juga membawa efek respon suara ya Lur ya. Jadi mempunyai efek perubahan pada karakter. Mempunyai karakter maksud saya. Nah, seperti yang polyimida ini karakter bandwidthnya lebih sempit ya. Jadi kalau buat frekuensi respon dia average-nya lebih sempit. Yang Kapton polyimida ini. Sementara yang Fibertil ini bandwidthnya lebih lebar. Average pada frekuensinya lebih lebar. Nah, itulah kenapa seperti compressor driver itu rata-rata menggunakan jenis Kapton ini. Driver itu rata-rata pakai ini. Jarang sekali driver pakai yang jenis Fibertil. Meskipun ini hanya bersifat relatif, namun bahan ini juga bagian faktor dari pendukung sebuah pembentukan warna respon sebuah speaker. Oh iya dulur, jadi jika dikelompokkan semua bahan ini tergolong menjadi dua bagian, yaitu ada bagian bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Yang bagian sifat isolator adalah yang ini. Nah, ini Kapton
Terus fibertil ini sifatnya bersifat isolator, sementara yang bersifat konduktor adalah aluminium. Dulur-dulur hati-hati ya kalau menggunakan former yang berbahan dari aluminium, karena memiliki sifat konduktor dan dia aluminium memiliki sifat latency, yaitu redaman. Jadi tidak di audio saja ya, di speaker juga ada latensinya. Redaman itu ada, redaman itu pengereman dari aluminium sheet itu terjadi redaman. Nanti di lain kesempatan coba kita review tentang latensi pada former aluminium atau yang berbahan konduktor ya lur ya. Kita buatkan seperti apa sih sebenarnya latensi itu yang ada pada bahan konduktor aluminium. Ada redamannya. Seperti itu dulur. Oke dulur, sebelum kita lanjut lagi lebih jauh lagi, bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe ya lur ya. Bagi yang sudah, matur suwun lur ya. Semoga dulur-dulur dipermudah segala urusannya. Jadi begini, mengenal sebuah former itu kita bagaikan mengenal sebuah bahan lur. Sebuah istilahnya begini, kalau kita memasakkan kita harus tahu bahan-bahannya, bumbu-bumbunya. Former ini juga termasuk bagian dari bumbu. Ini kita permudah aja supaya mudah untuk kita terima, dipelajari. Membuat sebuah bumbu masakan tentu saja adalah dengan menggunakan bumbu-bumbu yang tepat. Tidak mungkin sebuah bawang merah diganti dengan bawang putih. Tidak mungkin garam diganti dengan gula. Begini dulu maksud saya. Former ini, bagian former ini ya, kalau boleh saya sarankan jangan dicampur aduk. Former aluminium, speaker yang formernya aluminium jangan diganti dengan former yang kapton. Begitupun sebaliknya, yang kapton jangan diganti dengan menggunakan fibertil. Ini adalah sebuah bumbu, komposisi sebuah pencampuran bahan desain dari sebuah speaker itu. Salah satu pendukungnya tentu saja adalah bumbu-bumbu tersebut. Mohon dimaklumi lur ya, kata-katanya seperti itu. Ini harapannya saya mudah untuk biar dulur-dulur mudah memahaminya seperti itu. Oke dulur, selanjutnya begini. Kalau kita kan mau membuat voice coil ya. Membuat voice coil itu ada dua tahap, ada dua metode. Metode pertama itu adalah custom. Custom itu seperti yang umumnya itu kita menggunakan bahan-bahan yang bukan pabrikan. Kita kelompokkan menjadi dua saja ya. Yang pertama metode dengan bahan custom. Yang kedua ini ada bahan pabrikasi. Nah untuk kali ini kita mau langkah yang pertama ini aja. Kita yang main yang kelas custom saja lur ya. Karena apa? Karena bahan-bahan tersebut, bahan-bahan ini sudah ada di Indonesia. Banyak sekali dulur. Dulur-dulur bisa mencari di marketplace ya, di online shop seperti keyword yang saya ucapkan. Misal dulur mau mencari ini ya, polimidani, dulur-dulur tulis saja Kapton spool speaker seperti itu. Nanti akan muncul keywordnya di sana. Nah, nanti harapannya begini lur, kita belajar bareng-bareng, kita buat custom spool speaker. Di kemudian hari harapan saya kita nanti belajar bareng-bareng membuat spool speaker dengan standar pabrikasi. Oke dulur, kita kembali lagi aja yang custom ini. Jadi kenapa harus kita membuat voice coil secara custom? Karena bahan-bahan ini mudah ya pertama, terus kedua cara penggunaannya pun juga mudah, spare partnya pun murah seperti itu ya lur ya. Oke ya, kenapa kita harus membuat voice coil secara custom, secara mandiri, kita harus buat sendiri? Karena begini, pada faktanya voice coil yang ada di pasaran ya, ini mohon maaf sebelumnya, bukan saya bermaksud apa-apa, ini bicara yang kita ketahui saja. Mungkin voice coil yang ada di pasaran bisa pas atau bisa masuk secara ukuran diameternya bisa masuk, tapi untuk bahan saya dipertanyakan apakah bahannya sudah sesuai, apakah itu bawang atau itu gula. Bahannya belum tentu cocok. Nah untuk itulah kita atau kami membuatkan sebuah video ini untuk kita belajar bareng-bareng membuat voice coil secara custom seperti itu. Jadi kalau spool yang di pasaran itu jelek semua mas? Oh tidak seperti itu. Maksud saya adalah komposisi bahannya. Komposisi bahan yang ada itu belum tentu cocok buat speaker dulur. Speaker dulur komposisinya
tetap akan berbeda. Nanti pada proses hasil akhirnya akan menentukan hasil suara akhirnya akan berbeda. Ya mungkin juga begini ya, pada sebuah speaker itu hitungannya sedikit lebih seperti matematika. Kalau matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ya betul kan. Nah tapi kalau untuk speaker apakah seperti itu? Kita memasang 10 speaker dengan bahan yang berbagai macam, hasilnya apa? Muni. Maksud saya begini, 1 tambah 1 muni, 2 tambah 2 ya muni. Jadi apapun bentuk speakernya, selama itu ada coil dan indukansi, ya mesti muni. Namun apakah suaranya bisa kembali yang kita harapkan? Oke dulur, kira-kira seperti itu. Ini hanya sekedar sharing ya, kita belajar bareng-bareng. Harapannya supaya audio sound system di Indonesia kita bisa lebih maju, bisa lebih mandiri, seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya lur ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Kita nanti di berikutnya kita akan bahas langsung, kita buat voice coilnya, kita gumung voice coilnya dengan bahan-bahan yang kita sudah review sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.